Namaku Hardi. Usiaku saat itu 23 tahun dan sudah menikah 2 tahun lalu dengan wanita cantik bernama Ivy. Sebenarnya sejak menikah, aku tak ada niat sedikit pun bagiku untuk neko-neko dengan wanita lainnya. Aku begitu bersyukur memiliki Ivy, dan kami juga sudah berjanji untuk menjaga pernikahan sampai kapanpun nanti. Tapi sayangnya, janji itu hanya tinggal janji, karena pada akhirnya, semua berubah saat kami menumpang tinggal di rumah Tante Mary. Dan awal kejadian tersebut bermula sekitar 2 tahun lalu. Di mana saat itu, aku sedang renovasi rumah yang baru kubeli dari hasil kerja kerasku. Semula, kami mengontrak di dekat kantorku bekerja, dan karena kenaikan jabatan yang kuterima saat itu, membuat ekonomi keluargaku semakin baik. Bahkan akhirnya, kami bisa membeli rumah meskipun masih dicicil setiap bulannya. Kami mendapat rumah di tepi jalan yang dulunya bekas kantor koperasi. Dan tentunya, tak ada dapur serta atapnya sedikit usang, sehingga kami perlu merenovasi rumah tersebut sebelum ditempati. Proses renovasi tersebut tentu memakan waktu yang tak sebentar. Diperkirakan akan membutuhkan waktu sekitar 1 bulanan agar bisa ditempati. Istriku menyarankan agar kami mengungsi dulu untuk sementara waktu. Dan pilihannya jatuh pada rumah omnya yang kebetulan masih satu kecamatan dengan kami. Om Juki namanya, beliau merupakan adik dari mertuaku. Beliau sudah berkeluarga dan memiliki 2 putra yang masing-masing sudah bekerja di luar kota. Sehari-hari Om Juki ini tinggal bersama istrinya Tante Mary, dan mereka semua pun tak keberatan untuk menampung kami di rumahnya selama masa renovasi itu berlangsung. Om Juki merupakan sopir truk yang terkadang seminggu sekali pulangnya. Usianya 53 tahun, berbeda 3 tahun dengan istrinya Tante Mary. Tante Mary ini sehari-hari tampil dengan hijab dan meski usianya tak lagi muda, tapi wajah dan lain-lainnya tak kalah dengan anak muda masa kini. Bahkan, jika boleh jujur, beliau lebih cantik jika dibandingkan dengan istriku. Hehehe. Nah, maklumlah beliau keturunan Arab Jawa ya, tahu sendirilah bagaimana perawakannya. Sudah pasti istimewa tentunya. Selama kami di sana, tak ada satupun hal yang janggal yang terjadi. Aku tetap menjalankan peranku sebagai suami dan bekerja seperti biasanya. Begitu pula dengan Om Juki dan istrinya Tante Mary, tak ada yang berubah dari mereka. Sampai suatu ketika, Om Juki mengatakan, jika beliau mendapat tugas mengirim muatan barang ke luar kota. Tepatnya kota Semarang, dan kemungkinan akan memakan waktu antara 4-7 hari perjalanan, baru bisa balik ke rumahnya. Dan malam sebelum keberangkatannya, kira-kira jam 10 malam, kejanggalan itu mulai terjadi. Aku yang saat itu masih bersantai di hamar, tiba-tiba mendengar suara deswahuan dari hamar sebelah. Kebetulan hamar yang kami tempati memang bersebelahan dengan hamar Om Juki dan istrinya. Hanya saja hamar kami tak ada daun pintunya, sehingga sekecil apapun suara yang hadir pasti terdengar juga. Saat itu, aku hanya bisa mengira-ngira mungkin Om dan Tante sedang menunaikan kewajiban mereka, sehingga aku tak begitu peduli dan mencoba mengabaikannya. Tapi semakin lama, entah kenapa suara tersebut justru mengganggu pikiranku, bahkan menghadirkan keinginan dalam diri yang sulit mengerti. Apalagi nada Tante Mary yang begitu unik dan merdu, ngebuat hikmah kehidupan dunia fana yang semula cuti, menjadi dinas kantor lagi. Kutoleh istriku yang terlelap di sampingku, dan berhubung hikmah kehidupan telah hormat karena nada dering itu, akhirnya kuputuskan mengajak istriku menunaikan ibadah saat itu. Papa, ujar istriku saat aku berjalan ke arah rerumputan padang Sahara. Darurat mah, sahutku. Meski sedikit kahet tapi beruntung istriku pengertian, sehingga sambutan yang kuberikan disambut antusias saat itu. Pagelaran budaya kesenian pun berlangsung tanpa ada kendala, namun di tengah saran dan langkah permasalahan tersebut, mendadak suara yang kudengar di hamar sebelah tadi justru mendadak berhenti. Suasana menjadi hening, hanya ceramah rohani istriku yang mengiringi rapat paripurna jabatan saat itu. Aku sempat berpikir, apa mungkin Om Juki sudah pensiun dini, sehingga cepat sekali tiba di bandara,
Kendati demikian, aku mencoba mengabaikan hal itu dan melanjutkan saran serta solusi permasalahan yang aku alami. Apalagi istriku juga sedang satsetnya, sehingga tak ada alasan untuk pensiun dini. Tapi di tengah permasalahan yang dialami, entah hanya perasaanku saja, sekelebat bayangan melintas lewat depan pintu. Seperti bayangan wanita yang kutaksir mungkin itu adalah Tante Mary. Namun karena istriku tampaknya tak menyadari hal itu, maka kuabaikan bayangan tersebut dan segera menyelesaikan permasalahan serta problematika yang dialami. Lantunan musik qosidah makin bergema, seiring laju kendaraan yang berjalan mengikuti lintasan waktu. Bahkan semakin lama, nada dering ponsel istriku juga makin nyaring saat itu. Hingga kira-kira 1 jam berikutnya, akhirnya acara rapat paripurna negara pun berakhir, dan istriku pun langsung terlelap melanjutkan istirahatnya tadi. Memang begitulah sikap asli istriku, setelah masalah dan problematika teratasi, ia langsung mendengkur tanpa peduli lagi denganku. Beberapa saat aku terdiam sambil mengatur kembali deru nafas. Sampai tak lama kemudian, ku dengar suara keran hamar mandui yang letaknya di samping dapur berbunyi. Aku mengira jika itu adalah Tante Mary yang hendak membersihkan diri. Berdiam diri setelah rapat paripurna jabatan tadi membuatku lapar. Aku lantas beranjak menuju dapur, siapa tahu ada makanan yang tersisa di sana. Sesampainya di dapur, bukannya menemukan nasi, aku justru tak sengaja berpapasan dengan Tante Mary, yang juga baru keluar dari hamar mandui. Kamu Har? Ujarnya sedikit kaget mendapati aku berada di dapur saat itu. Sementara aku justru terpana dengan penampilannya. Bagaimana tidak, dengan menggunakan hanwuk Tante Mary melangkah ke arahku. Baru kusadari, rupanya Tante Mary menyimpan keindahan alam yang jauh berbeda dari istriku. Andai saja, aku jadi Om Juki, gumamku. Maksud kamu apa, Har? Tanya Tante Mary yang rupanya mendengar suaraku. Enggak kok, Tan. Sahutku salah tingkah. Tante kok malam-malam gini mandui. Apa nggak dingin? Sambungku mengalihkan pembicaraan. Biasa Har, gerah, jawabnya sekenanya. Udah ya, Tante kembali dulu, ujar Tante Mary sambil beranjak menuju hamarnya. Sementara aku justru terpaku di tempat, mengamati irama jalanan istri Om Juki tersebut. Tapi, di saat aku masih termenung mengamati jalanan Tante Mary, mendadak ia menoleh ke arahku. Konstan saja aku mengalihkan wajah. Meskipun sekilas nampak ia tersenyum melihat tingkahku, sebelum akhirnya kembali melangkah pergi. Dan keesokan hari dan hari-hari selanjutnya berjalan seperti biasa. Hanya saja, setiap kali aku berpapasan dengan Tante Mary, beliau selalu tersenyum dengan senyuman yang sulit ku mengerti. Setelah kejadian tersebut, entah kenapa niat mulia dalam diri kadang timbul, kadang pergi. Bahkan hampir setiap kali, aku dan istriku menunaikan ibadah negara, hanya bayangan Tante Mary yang timbul di benakku. Dan anehnya lagi, setiap kali menunaikan hal tersebut, bisa dipastikan Tante Mary selalu menguin tweets kami seperti waktu lalu. Beruntung selama ini, istriku tak mengetahui sikap Tante Mary, sehingga ia tak pernah berpikiran aneh-aneh pada tantenya itu. Hingga sebulan berlalu, selesai sudah rumah yang direnovasi tersebut. Aku dan istriku tak lagi menumpang di rumah Tante Mary dan menempati rumah baru. Semuanya kembali berjalan normal, dan sedikit demi sedikit aku mulai melupakan Tante Mary. Tapi rupanya, semua tak berhenti sampai di situ saja, karena sebulan berikutnya, mendadak Tante Mary dan Om Juki berkunjung ke rumah. Intinya mereka meminta tolong padaku untuk mengantarkan Tante Mary pulang ke kampung halamannya karena ada hajatan di sana. Om Juki sendiri tak bisa mengantar, sebab ada kiriman yang harus beliau antar ke Jakarta. Gak apa-apa kan, Vi? Kalau Tante minta antar Hardi? Tanya Tante Mary sewaktu datang ke rumahku. Ya gak apa-apa lah. Yang penting hati-hati aja di jalan, sahut istriku. Akhirnya, pada hari yang telah disepakati, aku dan Tante Mary pun berangkat ke desa.
Kami berangkat pagi sekali, dan diperkirakan akan tiba sore harinya. Selama di perjalanan, kami banyak ngobrol ngalor ngidul membahas apa saja. Dari makanan sampai politik, kami bicarakan bersama. Inilah awal keakrabanku dengannya. Hingga kira-kira di pertengahan perjalanan, kami memutuskan berhenti sejenak untuk mengisi bensin dan makan di warung sederhana. Di warung sederhana tersebut, entah kenapa Tante Mary duduk begitu dekat denganku. Padahal saat itu, jarang ada pengunjung lain yang datang, dan tentu banyak meja kosong yang tak digunakan. "Tan, boleh tanya sesuatu nggak? Tapi jangan marah ya," tanyaku memulai obrolan. Tante Mary mengangguk. "Tanya apa sih, Har?" Jawabnya. "Soal yang kemarin," sahutku. "Yang mana?" tanyanya. "Itu, pas aku numpang di rumah Tante kemarin." "Oh, iya, memang kenapa? Apa benar Tante sering nge-win twips kalau aku lagi skibi di Papau-Pau?" Tante Mary tiba-tiba menunduk malu. "Iya sih, kok kamu tahu, Har?" tanyanya. "Ya tahulah, Tan. Kan bukan cuma sekali," sahutku. "Ah, Tante jadi malu," sahutnya. "Loh, kok malah Tante yang malu? Seharusnya aku yang malu. Soalnya Tante tahu semuanya," sahutku. Tante Mary hanya menoleh sambil tersenyum. Sementara aku justru makin merapatkan barisanku, hingga tak tahu siapa yang memulai. Saat mata kami bertemu, mendadak sambutan lain pun tercipta saat itu. Tapi di saat aku mulai terbawa oleh arus sungai, tiba-tiba Tante Mary tersadar. "Maaf, kenapa harus begini, Har?" tanyanya. "Maaf Tante, aku nggak sengaja," sahutku. Kami diam untuk beberapa saat, sampai Tante Mary kembali memulai percakapan. "Har?" ujar Tante Mary. "Ya, Tan," sahutku. "Tante sebenarnya ingin seperti Evie," ujarnya. "Maksud Tante?" tanyaku heran. "Ya, kayak Evie yang kemarin itu loh, Har," ujarnya sambil mengedipkan matanya. Konstan saja aku kaget setelah mengerti ucapannya. Tapi, ujarku terbata. "Kamu bisa kan bantu Tante, Har? Tante nggak pernah sampai seperti Evie. Ommu selalu saja hanya sekali. Beda sama kamu, Har," ujarnya. Saat itulah aku juga baru paham alasan mengapa Tante Mary sering menguin twips saat aku sedang menunaikan ibadah. Jadi itu alasan Tante nguin twips selama ini?" tanyaku. Tante Mary hanya mengangguk, tak menjawabnya. "Apa Tante yakin aku bisa membantu masalah Tante?" tanyaku memastikan. Tapi mendadak Tante Mary memberi sambutan, seolah meyakinkan aku dengan keputusannya itu. "Baiklah, Tan," ujarku ngebuat Tante Mary tersenyum. Akhirnya, setelah membayar makanan, kami pun melanjutkan perjalanan ke desa. Namun, bukannya sampai pada tujuan, kami malah mampir ke sebuah penginapan, guna mengatasi permasalahan. 30 menit kemudian, sampailah kami di tempat yang dituju. Tempat yang lumayan bersih, dan pas untuk menyelesaikan problematika itu. Setelah menyelesaikan administrasi, akhirnya kami menuju ruangan yang telah dipesan. Dan, begitu pintu dibuka, sambutan lain kembali kualami. Rupanya Tante Mary orangnya tak suabaran. Karena baru saja aku duduk di tepi di van, Tante Mary sudah mengambil hikmah kehidupan. Dia paham, jika saat itu hikmah kehidupan tersebut telah hormat sebelum waktunya. Konstan aku kahet dan bernyanyi lagu qasidah, apalagi ketika beliau memberi perhatian lain pada hikmah yang ada. Kuakui Tante Mary benar-benar antusias, dan jauh berbeda dengan Evie. Bahkan pada saat aku berjalan ke arah rerumputan padang Sahara, beliau pun bernyanyi lagu gembira ria. "Pantas saja Evie bahagia, Har," ujarnya. "Emang kenapa, Tante?" tanyaku. "Kamu sweet sih orangnya," sahutnya. Aku tersenyum dan tanpa membuang waktu lagi, aku segera meletakkan hikmah kehidupan dunia fana pada wadiyahnya. Dan konstan saja Tante Mary memanggilku, meski tak begitu jelas intonasinya. Kuabaikan panggilannya, dan berusaha fokus pada permasalahan yang ada.
Hingga pada akhirnya, setelah sekian lama berusaha, masalah serta problematika tersebut pun terlewati dan tiba pada solusinya. Singkatnya, pagi hari, aku terjaga oleh sinar mentari yang hadir melalui jendela ruangan. Kuperhatikan arloji, rupanya waktu sudah menunjukkan akan 9 pagi. Aku baru ingat, jika rapat paripurna jabatan kemarin berlangsung meriah sekali, sehingga lupa jika hari itu aku harus mengantar Tante Mary pulang ke kampungnya. Setelah beres-beres dan sarapan pagi, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan. Namun sebelum pergi, aku dan Tante Mary sempat membahas masalah semalam. "Tante, maaf ya, gara-gara Hardy, kita jadi terlambat sampai di desa," ujarku ketika di parkiran. "Tante juga kok yang salah, Har. Anggap saja masalah kemarin kenangan ya, Har," ujarnya. "Iya, Tan. Tapi kalau Tante ada masalah lagi gimana?" tanyaku. "Kan ada kamu, Har, hihihi," ujarnya sambil tertawa. Begitupun denganku, yang ikut tertawa mendengar alasannya. Begitulah kisah yang kualami beberapa tahun lalu bersama Tante Mary. Tentunya, solusi serta masalah tersebut menjadi awal dan akhir yang pernah kami lewati. Aku tahu jika hal tersebut adalah keliru, tapi baik aku dan Tante Mary sama-sama berjanji untuk melupakan solusi dan saran yang pernah teratasi. Hal itu bertujuan agar rumah tangga kami baik-baik saja tanpa harus ada yang tersuakiti.